Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith karya Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan apa yang beliau katakan bahwa Ashabul Hadith yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam kitabnya berupa sifat-sifat Allah, dan apa yang sahih yang dinukil oleh rawi-rawi yang adil lagi terpercaya dari Nabi kita Muhammad SAW yang menetapkan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata selanjutnya, wala ya'taqiduna tasbihan. Ini yang perlu kita yakini selanjutnya. Kita menetapkan sifat Allah. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah Subhanahu wa ta'ala punya pendengaran. Bukan berarti Allah sama dengan makhluk. Bahkan kita tetapkan dan kita tidak meyakini serupa dengan makhluk. Ini keyakinannya Ashabul Hadith al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Mereka tidak meyakini adanya keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Apapun itu. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Itu yang kita yakini. Itu diyakini oleh para nabi dan rasul Allah. Sebentar, penulis akan sebutkan kisah ketika Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang Nabi Musa menetapkan sifat Allah. Juga Nabi Adam menetapkannya. Dan ini ditetapkan oleh para nabi dan rasul. Mereka menetapkan tanpa menyerupakan. Kenapa? Ada dua kaidah yang mudah-mudahan mudah untuk pahami dalam al-asma wa sifat. Kaidah pertama, sifatullah ta'ala kulluha ulia. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Artinya ketika kita menetapkan sifat Allah sempurna, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya.
Karena selain Allah, yaitu alam semesta ini termasuk kita, diadakan oleh Allah. Makhluk. Tentunya kita yang diciptakan oleh Allah tidak akan pernah sama dengan sifatnya makhluk, sang pencipta. Sifat Allah semuanya tinggi, sempurna, tidak ada kurangnya sama sekali. Ini kaidah pertama. Ketika antum mendapatkan sifat Allah, maka ini adalah sifat sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Itu nanti. Kaidah kedua, sifatullah ta'ala kulluha tauqifiyah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu seluruhnya tauqifiyah. Tahu tauqifiyah, kita berhenti di atas dalil. Kalau dalil bilang, kita imani, kita percaya. Kalau tidak dibilang, jangan. Kita tidak dibebani untuk beriman terhadap apa yang kita tidak tahu, yang kita tidak dikabarkan. Seluruh sifat Allah tauqifiyah, tidak ditetapkan dengan akal, tidak ditetapkan dengan taklil, sebab-sebab yang dikaji oleh manusia. Tidak. Sifat Allah itu ditetapkan dengan Al-Quran, yaitu Allah sendiri, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah, sebagaimana akan dikatakan oleh penulis nanti di dalam pembahasan ini, adalah diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu sunnah untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada kita? Al-Quran. Sunnah datang menjelaskan. Itu fungsi sunnah. Ini nama Allah, sifat Allah, tauqifiyah. Tidak boleh kita katakan ini kita tetapkan untuk Allah karena sesuai dengan Allah, sesuai dengan akal. Ini kita nggak tetapkan karena tidak cocok secara akal. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini jalur yang ditempuh oleh orang-orang yang salah. Seperti Mu'tazilah yang kita akan sebutkan sebentar. Jahmiyah termasuk Asy'ariyah. Iya. Karena awalnya Abul Hasan Al-Asy'ari adalah contoh ke mazhab Mu'tazilah. Sehingga yang muncul ya sama dengan Mu'tazilah. Bahkan mereka lebih parah bisa dibilang seperti itu. Karena penakut. Kalau Mu'tazilah dia batalkan semuanya. Sementara Asy'ariyah dia tetapkan sebagian, dia nafikan sebagian. Ini penakut bertentangan. Bertentangan. Iya. Ahli sunnah menetapkan satu kaidah. Sifatullah ta'ala kulluha tauqifiyah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya apa? Tauqifiyah. Kita wajib berhenti di atas dalil. Tidak boleh kita tetapkan untuk Allah kecuali apa yang Allah tetapkan untuk diri. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bicara sembarang. Ini baik untuk Allah, ini tidak baik untuk Allah. Tidak boleh. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebelum kita membaca ayat-ayat sifat. Sebelum kita mengkaji lebih jauh sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakini dulu bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Jangan sampai nanti ada penyebutan tangan, ada yang berkeyakinan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Enggak. Itu berserikat dari sisi makna. Adapun dari sisi kaifiat tidak akan pernah.
Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, bab contoh. Mereka berkata, innahu khalaqa Adam biyadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Penetapan sifat apa? Tangan. Kita tetapkan untuk Allah. Karena masalahnya sifat tangan ini kan disebutkan di Quran. Nanti ayatnya penulis akan sebutkan. Disebutkan di hadis Nabi. Juga hadisnya beliau akan sebutkan. Iya. Yang wajib bagi kita, antum mungkin masih ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Seharusnya ini orang-orang yang bermadzhab Syafi'i mengaku ini yang diambil. Ketika datang sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, harus bilang amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita masing-masing. Kita harus beriman kepada Allah, beriman apa yang turun dari Allah dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak boleh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seharusnya ini. Cuman mereka kadang terang-terangan bilang fikih kami Syafi'i tapi akidah kami Asy'ari. Gimana caranya seperti itu? Iya, itu tidak cocok. Iya, tidak cocok. Kama nassa subhanahu wa ta'ala alaihi fi qawlihi azza min qail. Kita tetapkan Allah menciptakan Adam dengan tangannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan jelas dalam firman-Nya. Azza min qail, yang mulia, yang paling mulia dari yang berucap, yang berkata, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Quran ini Allah berkata, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menetapkan berarti dia punya tangan. Kita sebagai hamba apa yang harus kita lakukan? Percaya. Kita harus katakan kita beriman terhadap ayat ini. Allah punya tangan. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dengan tangannya. Iya. Kita percaya itu. Setelah itu kita tinggal buang jauh-jauh penyerupaan. Allah punya tangan tidak sama dengan tangan makhluk. Paham kan? Dan ini sesuai akal. Ini sesuai Quran, dalilnya disebutkan, sesuai hadis nanti akan disebutkan, dan ini memang sesuai dengan akal sehat. Iya. Maksudnya bagaimana itu dalil secara akal? Antum bisa kaji begini. Walillahil matsalul a'la. Disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Antum punya tangan? Antum punya tangan? Punya. Kan begitu? Gajah punya tangan? Punya kan? Karena kaki depannya adalah tangannya. Semut punya tangan. Ini tiga ini, apakah sama tangannya? Semuanya sesuai dengan porsinya. Tangan kita tidak seperti tangan gajah. Tangannya semut tidak seperti tangannya gajah. Antum bisa paham ini? Ini maksudnya dalil kita diajak berpikir secara akal. Ini antara makhluk beda. Bagaimana caranya tiba-tiba datang orang, tangan Allah seperti tangannya makhluk. Dari kalangan orang-orang musyabbihah, ia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau secara akal tidak bisa sama, seharusnya kita akan bilang bahwa tangannya Allah tidak akan pernah sama dengan tangannya makhluk. Karena Allah sendiri sudah bilang di Quran,
Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak punya anak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kan kita baca ini ayat, apalagi di awalnya apa? Qul huwallahu ahadun. Katakan Allah Maha Tunggal. Allah Maha Tunggal dalam rububiyah, Allah Maha Tunggal dalam uluhiyah, Allah Maha Tunggal dalam nama dan sifat. Tidak ada yang serupa dengannya. Ini kita tetapkan. Kata beliau selanjutnya, wala yuharrifunal kalima an mawadhihi. Ciri orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, mereka tidak memalingkan kalam Allah dari penunjukannya, dari tempatnya. Contoh ayat ini, ketika Allah mengatakan Allah ciptakan Adam dengan tangannya, mereka tidak akan artikan yang lain. Pasti mereka akan artikan apa? Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Hati-hati menafsirkan dengan yang lain yang belum akan contohkan. Iya. Dengan apa misalnya? Bihamlil yadaini ala ni'matain. Yaitu dengan cara menafsirkan kedua tangan dengan dua nikmat. Kan di sana ada orang yang menerjemahkan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, mereka terjemahkan apa? Allah menciptakan Adam dengan dua nikmatnya. Ini pelanggaran pertama, tidak sesuai dengan ayat. Ayat bilang tangan, dia bilang apa? Nikmat. Apakah susah bagi Allah untuk mengucapkan dua nikmat? Kan tidak sulit. Jadi pertama tidak sesuai dari ayat. Ayat bilang tangan, dia bilang nikmat. Yang kedua, apakah nikmat Allah itu terbatas? Apakah nikmat Allah itu cuma ada dua? Ini bertentangan dengan ayat yang lain. Di ayat yang lain apa Allah katakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Sekarang dia batasi cuma berapa? Dua. Ini terlalu berani. Allah tidak batasi, bahkan kita tidak mampu menghitungnya. Mereka cuma bilang berapa? Dua. Ini salah. Au al-quwatain, atau menafsirkan dengan dua kekuatan. Ada di sana orang menafsirkan ayat ini, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Allah berkata, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka bilang bi quwatain, dengan kedua kekuatanku. Jadi dia terjemahkan tangan dengan apa? Kekuatan. Bantahannya sama dengan tadi. Iya. Pertama kita katakan menyelisih yang Allah lafadzkan. Allah bilang tangan, kamu bilang apa? Kekuatan. Kemudian yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan dua kekuatan? Tidak. Allah punya banyak kekuatan, bahkan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau menginginkan sesuatu, tinggal dia bilang kun fayakun. Tinggal dia bilang jadi, maka pasti akan jadi. Ini dia batasi kekuatan Allah. Siapa yang melakukan ini? Kata beliau, tahrifal mu'tazilati wal jahmiyah. Seperti caranya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Siapa Mu'tazilah? Ini ada catatan ringkas, catatan singkat untuk kelompok ini. Mu'tazilah. Biasa kita dengar, cuman bagus disebutkan supaya antum tahu ciri mereka.
Karena ini menyelisihi apa yang dipegang oleh para sahabat. Mu'tazilah, dia adalah kelompok yang dinampakkan oleh seorang yang bernama Wasil ibn Atha. Bid'ah ini, bid'ah i'tizal, pertama dimunculkan oleh seorang yang bernama Wasil ibn Atha, yang mana dia menyangka keyakinan awalnya al-fasik, pelaku dosa besar, dia fi manzilatin bainal manzilatain. Orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, tidak beriman, jadi di tengah-tengah. Pelaku dosa besar yang bukan syirik ya. Kalau syirik kan kafir, iya, batal Islamnya. Dia ini pelaku dosa besar, dia berkeyakinan dia tidak beriman, tidak kafir. Itu diantara keyakinan. Sementara yang benarnya, orang yang beriman melakukan dosa besar, mukmin tapi fasik bimaksiatih. Beriman, dia beriman tapi fasik karena dia maksiat. Artinya kita tidak katakan dia tidak beriman, dia beriman tapi nakis al-iman, kurang keimanannya karena maksiatnya. Bukan kafir. Tapi ini bagi mereka hukum di dunia. Hukum di akhirat, dia berkata kekal di dalam neraka, pelaku dosa besar. Sementara orang yang berpemahaman dengan pemahaman yang benar, pelaku dosa besar yang penting bukan syirik, itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni dan masuk surga langsung. Kalau Allah kehendaki, Allah akan siksa dulu sekadar dengan dosanya. Setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Dia punya keyakinan di dunia hukumnya tidak beriman, tidak kafir. Di akhirat kekal di neraka. Ini keyakinannya Wasil ibn Atha. Iya. Karena keyakinannya itu dia diusir oleh Al-Hasan Al-Basri dari majelisnya. Karena ini orang bermajelis, duduk di majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ini menunjukkan pada kita bahwa tidak harus gurunya itu baik langsung kita bilang apa? Oh, ini kan dia sudah belajar di Mekah. Ini sudah belajar di Mekah, di Madinah. Apakah langsung dijamin bahwa dia adalah berkeyakinan baik? Tidak. Itu keyakinan bahaya. Kadang ada syubhat yang tertanam. Iya. Dengan keyakinan itu dia diusir oleh Al-Hasan Al-Basri. Maka dia membuat majelis sendiri di masjid itu sendiri. Iya, dia mengambil duduk di karpet yang berbeda di Basra. Di Basra, yaitu dia i'tizal, memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri ketika diingatkan tentang penyimpangannya. Dikenallah dengan Mu'tazilah dengan asal ini. Dia memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri sehingga dinamakan dengan Mu'tazil. Tidak ada mengikutinya waktu itu kecuali salah seorang temannya. Kecuali salah seorang dari temannya. Jadi dia sama temannya yang bernama Amr ibn Ubaid ibn Bab yang mengikutinya, dan muncul pemikirannya ya sampai sekarang ini. Itu diantara pemikiran sesatnya tadi itu. Pelaku maksiat tidak beriman, tidak kafir. Di dunia, di akhirat kekal di neraka. Di antara juga pemikirannya terkait dengan pembahasan kita dalam masalah bab sifat, dia menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'tazilah. Dia berkeyakinan Allah tidak dilihat di hari kiamat di dalam surga. Dengan ini dia telah menyelisih Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhira. Wajah ketiga itu berseri-seri melihat kepada Rabbnya. Nas Quran. Orang-orang beriman akan melihat kepada Allah. Juga menyelisih hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Ini saya sebutkan satu ayat sama satu hadis saja. Dia telah menyelisih ini. Nabi Allah bilang kalian orang-orang beriman akan melihat Allah. Nabi bilang kalian umat Muhammad akan melihat Allah di surga. Dia bilang tidak. Ini orang. Iya. Dan dia punya keyakinan lagi bahwa kalamullah makhluk. Al-Quran ini makhluk, bukan sifat Allah, bukan ucapan Allah. Na'udzubillah. Itu keyakinan yang salah tentunya. Karena Al-Quran itu sudah dikenal dari dulu dibilang apa? Kalamullah. Allah sendiri yang bilang bahwa itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah seorang dari musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Dia pergi bilang apa? Quran makhluk, bukan kalamullah. Ini bahaya keyakinan. Ini di antara keyakinannya. Juga dia punya pendapat yang paling aneh lagi dalam bab takdir. Dia punya keyakinan anan nas yakhluquna af'alahum. Manusia dia menciptakan sendiri perbuatannya. Jadi kita menggaru, kita makan, kita minum, kita menikah, kita pergi, kita datang, kita tidur, kita bangun, itu kita sendiri yang buat. Berarti dia berkeyakinan bahwa kita ini berbuat tidak di atas takdir Allah. Kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Sementara di dalam ayat yang banyak Allah yang menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita lakukan. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita punya keinginan. Kita punya keinginan, tapi kalau Allah tidak inginkan, tidak akan mungkin terjadi. Dia ini berkeyakinan bahwa semuanya terserah kita. Na'udzubillah. Dengan beberapa keyakinan ini, maka kelompok Mu'tazilah ini dianggap kafir, keluar dari Islam. Ini kelompok Islam, tapi dianggap kafir, keluar dari Islam. Karena banyak sekali masalah keyakinan yang dia menyelisih Quran dan Sunnah, dan menyelisih kesepakatan para sahabat, dan menyelisih kesepakatan para sahabat. Oleh karena itu Mu'tazilah nama lainnya adalah Qadariyah. Kalau antum dengar nama Qadariyah, itulah Mu'tazilah. Itulah Mu'tazilah. Iya. Dinamakan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Semua itu yang mereka lakukan itu bukan karena ciptaan Allah, ciptaan mereka sendiri. Na'udzubillah, hati-hati dari pemahaman yang ini. Jadi jangan anggap ini satu kesalahan ya. Sebagian kelompok mengambil sebagian, seperti Asy'ariyah mengambil sebagian. Dalam menetapkan sifat Asy'ariyah mengambil mereka. Karena Asy'ariyah di awalnya Abul Hasan Al-Asy'ari condong kepada apa? Madhab Mu'tazilah. Nanti umur 40 tahun ke atas baru dia bertobat, kembali ke madhab, ke manhaj yang benar, tobat dari itu. Dan dia umumkan tobatnya. Cuman masalahnya para pengikutnya sudah tersebar.
Iya. Dan ingat kesalahannya ini. Iya, bukan hanya dalam bab sifat. Kadang sebagian orang hanya memunculkan Mu'tazilah di bab nama dan sifat. Tidak. Bahkan dia Qadariyah. Bahkan dia adalah Qadariyah, bukan kesalahan yang ringan. Bukan kesalahan yang ringan. Ini catatan singkat sebagaimana yang disebutkan ya di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, juga dalam kitab Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Orang buku-buku yang membahas tentang kelompok. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, wal Jahamiyah ahlakahumullah. Seperti yang ditempuh oleh orang-orang Jahamiyah, semoga Allah membinasakan mereka. Kata beliau, ini menunjukkan boleh mendoakan kebinasaan untuk orang-orang yang sesat. Iya, karena sebab mereka banyak kerusakan, banyak kesalahpahaman. Jahamiyah, siapa lagi dia? Di buku dasar sebelumnya saya tidak sebutkan secara rinci ini golongan kelompok. Jahamiyah ini dia kelompok, kalau tadi Mu'tazilah dia bernama dengan sikap dari pendirinya. Dia menyingkirkan diri, memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, sehingga dinamakan kelompok apa? Mu'tazilah. Kalau Jahamiyah dia namakan seperti ini karena dari pendirinya. Jahamiyah ini adalah para pengikutnya seorang bernama Jahm ibn Safwan. Muncul dia bawa bid'ah yang sangat besar dalam Islam dan dianggap juga kafir. Oleh karena itu bid'ahnya muncul di daerah yang bernama Tirmidz, dan dia dibunuh oleh penguasa di masanya yang bernama Salmun ibn Ahwaz Al-Mazini, dibunuh di Marun. Ini kelompok Jahamiyah mirip dengan Mu'tazilah dalam sebagian pandangannya, cuman dia tambah lagi lebih banyak kesesatan. Dia sama dengan Mu'tazilah dari sisi menafikan sifat. Jadi dia juga punya pendapat Allah tidak bersifat dengan sifat. Artinya Allah basir bila basar. Allah maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Allah sami, Allah maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Na'udzubillah. Itu cukup mencacati Allah. Ya tadi Allah katakan Allah punya tangan, dia bilang kekuatan. Allah katakan punya tangan, dia bilang nikmat. Ini kesalahan. Dia menafikan sifat. Dia juga menafikan ru'yah. Jahamiyah juga tidak berkeyakinan bahwa Allah dilihat di dunia. Mirip berarti. Bukan lagi mirip, sama. Cuman beda pendirinya, beda namanya. Dia juga berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk, sama dengan Mu'tazilah. Cuman dia tambah banyak hal. Seperti yang dia tambah adalah innal insan majburun fi af'alihi. Dari sisi takdir dia berlawanan arah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah apa dia bilang tadi? Dari sisi takdir, semuanya bukan di atas takdir Allah. Semua yang terjadi ini kita sendiri yang buat. Iya. Kalau ada seorang menikah kemudian dia punya anak, itu dia sendiri. Kalau Jahamiyah lawannya, semuanya adalah atas takdir Allah, tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Artinya
Kita ini bagaikan daun yang sudah kering di pohon, kemudian jatuh. Dia akan jatuh kemana? Di mana Allah kehendaki jatuh. Manusia tidak punya keinginan. Tidak punya apa? Keinginan. Ini tentunya salah, karena kita punya keinginan. Cuman keinginan kita di bawah keinginan Allah. Itu bedanya. Kalau mereka tidak. Mereka dikenal dengan juga kelompok Jabariyah. Jadi kalau Qadariyah adalah Mu'tazilah, Jabariyah siapa? Jahmiyah. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah di tengahnya. Perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Cuman apa yang kita lakukan juga kita yang berkehendak. Kita yang berkeinginan. Kita memilih mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Karena Allah sudah turunkan Quran menunjukkan ini jalanku, ini jalan syaitan. Iya kan? Nabi telah mengajarkan kepada kita semua yang baik dan semua yang tidak baik. Untuk apa? Supaya kita pilih yang baik, kita tidak pilih yang tidak baik. Allah sudah jelaskan ini haram, ini halal. Iya kan? Kenapa dijelaskan? Ya supaya kita paham, supaya kita lakukan mana yang halal dan kita tinggalkan yang mana yang haram. Artinya kita hidup ini, kita di bawah takdir Allah hidupnya. Semua yang kita lakukan adalah di atas kehendak Allah, dan kita sudah diajarkan apa yang harus kita pilih karena kita tidak tahu takdir kita. Karena kita tidak tahu apa takdir kita. Ini kelompok Jahmiyah. Pendirinya Jahm bin Safwan, maksudnya menampakkannya. Walaupun yang pertama sekali mencetusnya bukan dia. Ini cuman yang membuatnya terkenal. Yang pertama sekali mencetusnya adalah Al-Ja'ad ibn Dirham. Dia ambil keyakinannya itu dari orang kafir. Iya, dia ambil keyakinannya dari orang kafir. Cuman dia tidak besarkan. Yang membesarkannya dan mendakwakan orang kepadanya ini orang Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Dia juga punya keyakinan al-iman ma'rifatullah. Hati-hati, ini orang-orang Murji'ah juga di sini masuk. Dia punya keyakinan iman itu hanya sekedar mengenal Allah. Artinya kalau antum sudah kenal Allah, sudah dikatakan beriman. Terserah dia sholat, dia puasa, dia zakat atau tidak, dia pezina atau perampok, apapun dia, yang penting dia mengenal Allah, beriman. Artinya orang beriman itu satu tingkat, satu level, tidak bertambah, tidak berkurang. Keimanannya Abu Bakar sama dengan keimanannya orang yang paling jahat. Tentunya ini menyelisih Quran. Karena Quran menjelaskan, hadis juga menjelaskan keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Di Quran jelas menyatakan fazadathum imana, maka hal itu menambah keimanan mereka. Di Quran. Di hadis Nabi SAW ketika belum menjelaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu sekitar 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit thariq, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ini kan Nabi bilang ada keimanan yang paling tinggi, ada keimanan yang paling rendah. Dia punya keyakinan rendah, keimanan sama. Ini bahaya keyakinan. Dia juga punya keyakinan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Ini Jahmiyah punya keyakinan surga dan neraka tidak kekal. Nah, gimana caranya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa penduduk surga akan kekal dalam surga. Neraka, penduduk neraka akan kekal dalam neraka. Gimana caranya penduduknya kekal tapi surganya tidak? Kan bertentangan, aneh. Ini aneh.
kelompok ini dianggap kafir karena menyelisihi keyakinan yang benar yang sangat banyak, bukan satu. Sebagian kelompok yang mengambil sebagiannya, tidak sebagiannya. Inna'udzubillah. Ini Jahmiyah. Ini Jahmiyah. Ahlu sunnah al-mutamassikina bil kitab wa sunnah, yang berpegang dengan kitab dan sunnah, tidak seperti mereka. Tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Jahmiyah. Tidak. Mereka jauh dari keyakinan-keyakinan itu. Iya. Wala yukayyifunahuma bikayf. Mereka tidak membagaimanakan sifat Allah dengan kata bagaimana. Ketika dibilang Allah punya tangan, tidak pernah orang yang beriman itu tanya bagaimana tangan Allah. Karena para sahabat tidak bertanya kepada Nabi. Nabi tidak bertanya kepada Jibril bagaimana tangan Allah. Kata Imam Malik, al-imanu bihi wajib. Beriman terhadapnya wajib. Wajib. Iya, kita beriman terhadapnya. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak kita tahu. Wasu'alu anha bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah bertanya tentangnya? Nabi tidak pernah bertanya kepada Jibril. Para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yushabbihunahuma bi aidil makhluqin. Tasbihal musyabbihah. Qadalahumullah. Mereka tidak pernah menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk, seperti penyerupaannya orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah. Semoga Allah menghinakan mereka. Ini alhamdulillah mungkin kita cukupkan dulu poin yang beliau sebutkan di sini. Ini adalah penggambaran dari beliau rahimahullah bahwa dalam bab keyakinan apa yang harus kita yakini. Jangan sampai kita masuk di kelompok-kelompok yang menyelisih keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Nanti beliau akan tambah lagi permasalahan ini ya dengan pembahasan berikutnya. Kita adzan dulu baru kita masuk di sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah kita membaca beberapa pertanyaan, kemudian kita sholat isya. Sini ada pertanyaan. Katanya bagaimana cara membantah syubhat ini? Orang-orang dulu banyak yang tidak sholat, tapi di akhir hayatnya bertobat masuk surga. Banyak juga yang rajin sholat, namun di akhir hayatnya futur, sehingga masuk neraka. Dan semua itu karena mereka sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Jadi dengan ini kita tidak perlu sholat ya. Maksudnya kalau begitu saya tidak usah sholat. Karena dulu banyak orang sholat tapi akhirnya masuk neraka. Dulu ada orang tidak sholat tapi akhirnya masuk surga. Iya, itu orang dulu sudah berlalu. Kita tahu karena dia meninggal di atas hal itu. Kita yakin kalau akhir hayatnya akan sholat, bertobat? Cukup bertanya seperti itu. Apa kita yakin kalau kita rajin sholat, apa kita akan punya keyakinan bahwa sholatku ini percuma, kan nanti ujung-ujungnya pasti saya masuk neraka? Tidak. Iya. Nabi SAW katakan, i'malu kullun muyassaru lima khuliqalah. Beramallah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kita tidak disuruh tinggalkan amal menunggu takdir.
Tapi kita apa? Diperintahkan untuk beramal, menempuh takdir. Menempuh takdir kita. Iya. Dan tentunya kita tetap tidak merasa aman walaupun serajin apapun kita beribadah, kita tidak boleh merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita juga akan masuk ke dalam surga. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang selalu takut terhadap kedudukan Rabb-nya, dua surga. Dua surga. Kalau ada orang tidak perlu sholat karena takdirnya pasti masuk surga atau neraka nanti, berarti tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana hukumnya mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah bisa diwakilkan oleh orang lain yang bukan keluarga? Hukum mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal boleh. Boleh. Itu dilakukan sejak zaman Nabi. Haji badal, umroh badal boleh. Walaupun bukan keluarga. Yang penting dia niatkan, orang itu niatkan umrohnya untuk yang meninggal atau orang tua kita. Atau orang tua kita. Itu yang dia niatkan. Wallahu a'lam. Apa sebab para pengekor hawa nafsu bisa masuk pada akidah kaidah-kaidah kekafiran padahal mereka belajar di ulama, dan bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini? Iya. Sebabnya adalah banyak hal, di antara yang pokok adalah kan ada syubhat atau ada syahwat. Memang ada pemikirannya yang aneh dan dia tidak bertanya, tidak mengikuti guru dalam pemikiran itu. Dia punya pikiran sendiri. Ada gurunya tapi dia anggap dia lebih bagus, lebih baik dari gurunya. Itu karena syubhat namanya. Atau karena ada syahwat. Dia punya keinginan dunia dalam belajar, akhirnya dia sesat. Akhirnya dia sesat. Iya. Supaya terhindar dari hal tersebut, ya kita harus belajar memang di guru karena mau mengangkat kebodohan kita. Karena mau mengangkat kebodohan kita, bukan untuk mendebati ulama atau merendahkan orang bodoh. Kita belajar bukan untuk mendebati ulama dan bukan untuk merendahkan orang yang tidak punya ilmu seperti kita. Dengan itu, insya Allah akan aman dari apa yang kita takutkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat sholat subuh si imam mendapatkan hajat buang angin dan dia membatalkan sholatnya di rakaat kedua dengan bacaan surat Al-Ghasyiyah di ayat ke-10. Apakah makmum di belakang maju melanjutkan sholat di rakaat kedua dengan melanjutkan ayat tersebut, ataukah dimulai sholatnya dari awal? Dia melanjutkan, tapi tidak harus melanjutkan ayat itu. Siapa tahu dia tidak hafal, dia tidak mampu lanjutkan. Kalau mampu lanjutkan, lanjutkan. Tapi kalau tidak, boleh dia pilih surat lain. Kan boleh mengganti surat. Yang tidak boleh itu Al-Fatihah. Kalau dia sudah Al-Fatihah tinggal surat lain, bahkan boleh dia lanjut surat atau surat lain, atau bahkan boleh dia lanjut ruku. Imamnya batal, dia gantikan, langsung dia ruku. Boleh, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah kecuali Al-Fatihah. Kalau imamnya batal pada saat pertengahan Al-Fatihah, sebelum baca Al-Fatihah, maka dia harus baca apa? Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim, tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini walau alam dalam kejadian yang disebutkan, tidak mulai dari awal. Tidak mulai dari awal. Kemudian yang kedua, apakah makmum yang menggantikan imam yang pas di belakang imam
ataukah memilih jamaah yang paling berilmu di antara mereka? Ya pasti belakang imam. Makanya yang berdiri di belakang imam itu adalah orang-orang yang memang bisa menggantikan imam. Orang-orang yang bisa menggantikan imam. Ya, supaya dia bisa maju. Adapun kalau tidak ada sama sekali di depannya, ternyata yang berdiri adalah bukan orang yang bisa menggantikan imam, boleh dia pilih. Setelah itu boleh dia pilih yang bisa di antara mereka. Bisa di antara mereka. Wallahu a'lam. Kami orang awam mohon penjelasannya di mana ke posisi Allah yang benarnya. Apakah Allah bertempat bersemayam di atas arsy, ataukah Allah tidak bertempat dan beristiwa tinggi di atas arsy, di atas langit? Allah cuma katakan kepada kita wa huwal qahir fawqa ibadi. Allah tinggi di atas hamba-hambanya. Masalah bertempat ini masalah yang orang perdebatkan oleh orang-orang sesat. Ketika kita bilang Allah di atas, sebenarnya karena membantah keyakinan mereka. Mereka kan punya keyakinan Allah di mana-mana. Tidak, Allah di atas. Dia akan bilang kalau begitu Allah bertempat. Kita cuma mengatakan apa yang dikatakan oleh Quran, Allah sendiri. Allah yang bilang wahwal qahir fawqa ibadi. Allah di atas seluruh hambanya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy tinggi. Iya kan? Kita cuma bilang begitu. Iya, kalau ada ayat yang mengatakan Allah bertempat, Allah ini, kita katakan juga, kan begitu. Kita hanya berpendapat, berpegang dengan apa yang Allah kabarkan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Enggak tahu. Ini ada pertanyaan, enggak tahu. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Dalala. Itu mengenai Allah bertempat itu Ustaz. Kan ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah? Lalu budak ini mengatakan, bilang, saya minta maaf dulu, pikiran saya perempuan yang menjawab ini jelas dia berprasangka dengan sesuai kemampuan akalnya, dan dia katakan bahwa di langit, ya, tanpa didahului oleh penjelasan Rasulullah. Dan yang kedua, Allah berada di atas jalan yang lurus. Dua kalimat ini apa tidak bisa kita katakan bahwa Allah bertempat? Itu. Gini saya tanya Dalala. Apa yang kita pahami di langit? Ketinggian. Berarti Allah di atas. Kan begitu maknanya. Bukan Allah di dalam langit, diliputi oleh langit. Bukan. Karena sama maknanya di atas. Fi, kalau sama maknanya langit, maka fi maknanya Allah. Kan dalam ayat la usollibannakum fi judhu'in nakh. Saya akan menyalib mereka di fi. Kalau kita terjemahkan di dalam batang kurma, apakah disalib di batang kurma? Enggak, di atas. Fi bermakna Allah, Pak. Jadi jangan bilang, kan ini memang kalau baca ini hadis bagi orang baru belajar bahasa Arab, fi artinya di dalam, langit. Berarti dia akan terjemahkan Allah di dalam langit. Enggak. Itu baru pelajaran bahasa Arab dasar. Naik ke level Alfiya Ibnu Malik 1000 bait syair, 1002 bait syair yang menjelaskan ilmu
bahasa. Di sana dijelaskan fi bisa bermakna ala. Fi bisa bermakna di atas. Bukan bertempat di langit, tapi di atas langit. Di atas segala sesuatu. Tidak ada lagi di atasnya sesuatu apapun. Siapa yang bilang tidak ada lagi sesuatu di atasnya? Nabi. Huwa dhahir laisa fawqahu syai'. Dia Allah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Nah, Waalaikumsalam. Saya pernah dapat dari teman tentang ulama kibar dengan ulama Sigor. Saya pertanyakan apakah itu ada dalilnya dan bagaimana mengetahui bahwa dia ulama kibar atau ulama sigar? Enggak tahu itu. Coba tanya teman tak. Enggak tahu kelompokannya gimana maksudnya dah. Iya, mungkin kibar yang banyak ilmunya, sigor yang sedikit ilmunya, atau kibar yang sudah lama belajar, yang sigor yang baru belajar. Enggak tahu juga. Coba tanya teman tak. Apakah memang ada hadisnya tentang penjelasan itu atau bagaimana? Apakah pernah Nabi mengucapkan ulama kibar atau Enggak. Kalau kita bertanya apakah ada hadis yang mengucapkan bahwa dibedakan ada yang sigor, ada yang kibar, itu malah bukan itu sebenarnya, bukan terkait dengan ulama. Hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa yarham sogirona." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih besar, orang yang lebih tua dari kami, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Kalau pembagian ulamanya wallahualam. Ulama kan orang besar, bukan dari kami kata Nabi yang tidak menghormati yang lebih besar, lebih tua. Enggak tahu kalau ada. Sudah ada, alhamdulillah kita tutup. Silakan Mbak. Terakhir. Tidak sama Pak. Kan surga neraka kan makhluk. Iya kan? Sementara Allah kan penciptanya makhluk. Tidak boleh disamakan dengan Allah. Makhluk tidak sama dengan Allah. Dia kekal karena Allah yang mengekalkannya. Nah, alhamdulillah kita tutup. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.